Kapten Vietnam banggakan ASEAN All-Star. Klub Malaysia incar 2 pemain keturunan timnas Indonesia. Punggawa Garuda yang berpotensi raih gelar musim ini. Kronologi Misil Girls buat pelatih Belanda frustasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kapten Vietnam banggakan ASEAN All-Star. Saat pemain-pemain dari negara lain mulai mundur dari ASEAN All-Star, termasuk dari negara kita sendiri, Indonesia, namun hal menarik datang dari Kapten Vietnam yang masuk daftar pemilihan Kim Sang-sik, Do Duy Mang membawa pembeda dengan beberapa statement. Seperti diketahui, dalam tim tersebut total 12 pemain dari federasi sudah mengirimkan perwakilannya. Vietnam jadi yang terbanyak yakni memiliki 3 nama dari kontestan lain. Sementara hal menarik yang menjadi sorotan adalah pernyataan Kapten Vietnam Do Duy Mang yang merasa bangga masuk dalam ASEAN All-Star. Baginya, menjadi bagian tim tersebut adalah sebuah tugas penting. Pasalnya, dia datang untuk mewakili negara melawan salah satu tim besar di Eropa, Manchester United. Ini membawa kehormatan tersendiri untuk dirinya yang juga merupakan pemain Vietnam. Pemain yang saat ini membela Hanoi FC ini melanjutkan bahwa dia tidak sabar untuk pertandingan tersebut. Menurutnya, ini adalah tugas yang memiliki tanggung jawab besar karena mereka akan mendapatkan sorotan. Apalagi pemain yang ada di lapangan akan jadi wajah dari sepak bola Asia Tenggara dan mereka harus bisa menunjukkan penampilan terbaik. Ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya. Saya merasa gugup sekaligus bangga. Tetapi saya juga memahami bahwa ini bukan sekedar kehormatan pribadi, tetapi juga tanggung jawab untuk membantu membawa sepak bola Asia Tenggara keluar dari lebar dataran rendah, ujarnya. Kronologi Misil Girls buat pelatih Belanda frustasi. Kabar kurang sedap datang dari pemain timnas Indonesia Misil Girls yang kembali membuat pusing pelatih asal Belanda Joseph Austing jelang duel FC20 melawan PSV Eindhoven. Jika kalian punya pertanyaan sama apa penyebab tersebut, mari kita simak. Sebelumnya, sang bek tengah berusia 23 tahun telah menjadi andalan untuk Twente dengan melakoni total 30 pertandingan di semua ajang selagi mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun demikian, Hill Girls juga melewatkan banyak pertandingan karena berbagai masalah cedera yang menimpanya. Hal itu pula yang membuatnya absen untuk timnas Indonesia pada November 2024 dan saat menghadapi Bahrain pada Maret 2025 lalu. Hill Girls sudah sering membuat pusing Joseph Austing karena cederanya tersebut. Namun sang bek tengah keturunan Manado ini harus absen karena alasan lain. Twente tidak akan diperkuat oleh bek tengah andalannya tersebut pada saat menjamu PSV Eindhoven di Stadion De Goorles-Velsen dini hari nanti. Bukan karena cedera, Hill Girls kini harus menjalani larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning. Dia menerima kartu kuning kelimanya di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie pada musim ini ketika Twente bermain imbang 1-1 melawan PSV Zwolle 13 April 2025 lalu. Sialnya, tak cuma Hill Girls yang absen. Media Belanda Twente Insight juga mengungkapkan bahwa Austing benar-benar menghadapi masalah besar di lini pertahanan pada saat ini. Gustav telah menjadi rekan Hill Girls di jantung pertahanan pada sepanjang musim, namun Twente Insight mengindikasikan bahwa Austing akan mencadangkannya karena dia jarang diistirahatkan. Bagaimanapun, Twente memerlukan yang terbaik dari para pemainnya karena mereka telah melalui 4 laga terakhir tanpa kemenangan di Eredivisie. Mereka kini berada di peringkat kelima dengan catatan 48 poin, tertinggal 11 poin dari zona Eropa yang ditempati FC Utrecht di peringkat keempat. Punggawa Garuda yang berpotensi raih gelar musim ini. 1. Jordi Amat. Pesepak bola ini jadi satu-satunya yang berpotensi meraih gelar ganda. Jordi sudah menjadi juara Liga Super Malaysia 2024-2025 bersama Johor Darul Takzim.
Akhir pekan ini, The Southern Tigers akan tampil di final Piala Malaysia 2024-2025 melawan Sri Pahang. Kans JDT menjadi juara sangat besar. 2. Kevin Dix. Pesepak bola satu ini memang terancam absen hingga akhir musim Liga Denmark 2024-2025. Akan tetapi, penghujung karirnya di FC Copenhagen bisa indah. Saat ini, klub berkostum putih itu bertengger di posisi 2 klasemen Liga Denmark 2024-2025. Mereka berselisih 4 poin dari FC Midtjylland yang mengoleksi 45 angka. 3. Pratama Arhan. Pesepak bola satu ini berpotensi menjadi juara bareng True Bangkok United di Liga Thailand 2024-2025. Tim yang dibela Arhan itu duduk di urutan 2 dengan nilai 66, berselisih 1 dari Buriram United. Dengan sisa 1 pekan lagi, kemungkinan itu bisa terjadi. Bangkok United akan menghadapi PT Prachuap FC pekan depan, sementara Buriram United melawan Nong Bua Pitchaya FC. Maka dari itu, peluang Arhan menjadi juara cukup terbuka. Patut dinanti apakah ini bakal jadi gelar pertamanya di sepanjang karir profesional atau tidak. Klub Malaysia incar 2 pemain keturunan timnas Indonesia. Negara tetangga kita Malaysia kembali membuat kabar mengejutkan untuk pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, beredar rumor 2 nama pemain keturunan skuad Garuda bakal diboyong dengan rencana tak main-main. Sebelumnya, media Malaysia menyebut 2 pemain keturunan timnas Indonesia tengah masuk incaran Kuala Lumpur City. Sumber tersebut bahkan mengatakan KL City tengah menyusun strategi untuk mewujudkan rencana besar mereka tersebut. Sumber yang sama menyebut kualitas menjadi alasan utama KL City tertarik untuk mengincar pemain keturunan timnas Indonesia. Para pemain ini diyakini bisa membantu tim untuk tampil lebih baik musim depan. Selain kualitas, daya tarik agar para penonton datang ke stadion juga jadi salah satu alasan utama. Banyaknya supporter timnas Indonesia yang bekerja di Malaysia diyakini bakal lebih tertarik untuk datang ke stadion, menyaksikan pertandingan dengan kehadiran penggawa skuad Garuda. Di Kuala Lumpur ini banyak supporter timnas Indonesia yang mencari rezeki. Jadi kehadiran 2 pemain timnas Indonesia itu diyakini dapat menarik kehadiran penonton di stadion. Tutup harian Metro. Sementara fans timnas Indonesia memberikan respon menohok soal kabar ketertarikan KL City untuk mendatangkan 2 pemain keturunan timnas Indonesia. Terlebih ketika mengetahui salah satu alasannya adalah menarik penonton untuk lebih banyak datang ke stadion. Jangan rekrut pemain Indonesia untuk semata agar full stadion dengan alasan banyak warga Indonesia di Kuala Lumpur. Tulis salah satu netizen Indonesia. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.